Setelah setahun lamanya, saya baru sempat membawakan lagi nih smartwatch terbarunya dari Garmin ya. Ini Garmin FR170. Di video kali ini juga saya akan bagikan pengalaman saya menggunakan Garmin seri terbaru ini yang sudah saya gunakan sekitar 2 minggu lebih. Juga di sini saya akan sedikit compare dengan dua smartwatch keren lainnya yang di harganya ini mirip-mirip. Yang satu ini adalah Suunto Race S, pernah tayang juga di channel ini. Kemudian juga ada Huawei GT Runner 2. Hal pertama yang paling saya kangenin dari Garmin yaitu fitur body baterai dan stress level. Menurut saya dua fitur ini benar-benar membuat Garmin terasa berbeda ya dibandingkan banyak smartwatch lainnya. Yang menarik, body baterai di Garmin ini tidak mengharuskan kita memakai jam tangan atau smartwatch ini saat kita tidur terlebih dahulu ya, supaya datanya muncul. Kalau di Garmin itu kita tinggal pakai aja, beberapa saat kemudian body baterainya langsung menghitung dan menampilkan persentasenya. Jadi kita bisa langsung dapat gambaran hari ini tubuh kita sedang fit atau justru masih butuh banyak istirahat nih. Buat saya pribadi, fitur ini sangat berguna ya untuk menentukan apakah hari ini cocok untuk berolahraga berat, latihan ringan, atau mungkin lebih baik fokus untuk recovery. Kalau di smartwatch lainnya, contohnya nih saya ambil dari Amazfit Active Max lah ya, yang ada mirip-mirip seperti body baterai gitu, yang namanya BioCharge. Dari smartwatch Amazfit ini, untuk memunculkan BioCharge ini, kita harus pakai selama waktu kita tidur semalaman. Baru nanti akan terhitung otomatis body baterainya muncul. Kalau di Huawei sendiri dia tidak ada ya. Lanjut dari segi desain juga ini saya suka sekali ya. Diameter smartwatch ini terasa pas, tidak terlalu besar banget di pergelangan tangan saya yang kecil. Ukuran lingkar saya ini 16 cm ya pergelangan tangan saya. Bobotnya juga ringan banget sehingga dipakai seharian ini benar-benar nyaman sih menurut saya. Saya coba timbang tanpa strap untuk device smartwatchnya aja. Garmin FR170 ini ada di 26,4 gram. Dengan strap dia di 41,3 gram. Nggak nyampe 50 gram. Cuma yang mau saya sampaikan di sini dia punya quick release strapnya ada di sebelah kiri ya. Jadi menurut saya ini kalau yang belum terbiasa agak sulit untuk memasangnya. Saya ukur untuk ketebalan di pinggir case-nya cuma 12 mm lebih. Di tengah heart rate sensor 13 mm lebih. Lingkar diameternya 42 mm lebih. Dan lug to lug dari strapnya 48 mm lebih. Ukuran lug to lugnya ini terbilang mirip-mirip seperti jam tangan Casio yang kemarin aja baru tayang ya. Kalau dibandingkan dengan smartwatch yang lainnya nih ukurannya besar-besar ya. Selanjutnya di bagian layar. Layarnya ini sudah menggunakan AMOLED. Warna kontrasnya ini tajam ya. Tampilannya itu enak dilihat menurut saya. Bahkan menurut saya pribadi lebih baik dibandingkan Garmin tipe pendahulunya seperti Vivo Active 5 ataupun FR165. Responsif layarnya ini, layar sentuhnya ya. Ini benar-benar bagus, sensitif, ringan. Tidak ada lagging. Dan ketika di swipe, ini saya merasakan adanya haptic feedback setiap kali kita melakukan scroll navigasi di layar. Untuk getarannya sendiri menurut saya ini halus, tapi berasanya pas aja gitu. Kemudian saya juga suka tampilan indikator baterainya. Mungkin terdengarnya nih sepele ya, tetapi Garmin menyajikan dengan desain yang menurut saya ini keren ya, dan mudah dipahami. Kita bisa lihat persentase baterai, sisa berapa hari, kemudian riwayat penggunaan juga kita bisa lihat apa saja yang digunakan dari baterai ini ya, sehingga kita tahu nih penggunaannya dipakai untuk apa aja. Fitur lainnya yang menurut saya cukup menarik adalah di informasi cuaca atau weather. Di smartwatch Garmin ini, saya masih bisa melihat informasi weather atau cuaca tanpa harus terus-menerus terhubung dengan smartphone atau Bluetooth smartphone ya. Kalau sebelumnya kan data cuaca itu harus diperbarui terus-menerus atau harus selalu terhubung dengan smartphone. Tapi di seri Garmin ini berbeda ya, informasinya masih tetap bisa dilihat langsung dari smartwatch-nya. Buat saya ini cukup membantu ya ketika sedang berada di luar rumah dan ingin mengecek kondisi cuaca dengan cepat tanpa harus buka smartphone lagi. Di sini juga tertulis nih, tidak sehat untuk yang sensitif kualitas udaranya. Lalu ada satu hal yang cukup unik juga. Saat saya sedang beristirahat sambil duduk santai gitu ya, nonton televisi, dan ketika tingkat stres tubuh saya ini berada di level rendah, dalam waktu tertentu Garmin ini terkadang mendeteksinya sebagai nap atau tidur siang. Menurut saya ini cukup menarik karena smartwatch ini benar-benar membaca kondisi tubuh saya ya. Kalau berbicara soal sinkronisasi data ke aplikasi, saya merasa dari seri Garmin ini lebih unggul ya dibandingkan smartwatch Suunto. Jujur aja untuk proses sinkronisasinya ini terasa lebih cepat di aplikasinya Garmin ke smartwatch. Bahkan setelah selesai berolahraga, datanya ini biasanya langsung masuk ke aplikasi Garmin Connect tanpa perlu menunggu lama. Kalau ditanya saya pribadi, saya lebih suka dengan aplikasinya Garmin Connect ya.
Data yang ditampilkan ini jauh lebih lengkap dibandingkan dari aplikasinya Suunto. Mulai dari statistik kesehatan, aktivitas harian, performa olahraga, recovery, hingga analisis latihan, semuanya ini tersusun dengan rapi. Kalau kita lihat untuk di aplikasi Suunto sendiri, ini terlihat simple banget dan terlalu singkat atau dikit yang ditampilkan ya data harian aktivitas kita. Lalu Garmin juga sudah mendukung fitur NFC nih di Garmin FR170 ini ya. Dengan catatan untuk pembayaran digital ya melalui Garmin Pay, dan setahu saya sih di negara yang mendukung aja nih. Dan saya cari tahu untuk NFC di seri Garmin FR170 ini dia tidak bisa digunakan untuk membuka smart door atau fungsi NFC umum lainnya. Jadi penggunanya nih memang difokuskan untuk layanan pembayaran aja sih. Oh ya, satu hal lagi untuk Garmin Series 170 ini setiap pagi ada pemberitahuan informasi ya, training readiness. Ini salah satu fitur favorit saya juga. Jadi sebelum mulai berolahraga, Garmin akan menghitung seberapa siap kondisi tubuh kita berdasarkan kualitas tidur, recovery, beban latihan sebelumnya, HRV, dan beberapa parameter lainnya. Kalau nilainya tinggi, berarti tubuh kita ini siap melakukan latihan yang lebih berat. Kalau rendah, Garmin biasanya menyarankan agar kita lebih banyak beristirahat atau melakukan latihan ringan. Fitur seperti ini menurut saya ini cukup membantu ya, supaya kita tidak terlalu memaksakan tubuh kita. Hal lain yang saya suka lagi di bagian tombol fisiknya nih. Dia memiliki banyak pilihan tombol ya, ada 5 dan fungsinya itu berbeda-beda semua. Tombol yang bagian kanan atas ini untuk masuk ke fitur aktivitas ya, dan boleh dibilang sih menu sih. Kemudian kalau kita geser ke kiri juga bisa menampilkan menunya, dan UI-nya dia hanya ada satu pilihan aja, temanya yang nggak bisa diganti-ganti seperti smartwatch lainnya. Kemudian tekan di bagian tombol kanan bawah untuk masuk ke timer, ini udah saya setting sih, custom ya. Kalau tombol bagian kiri, tengah maupun yang bawah ini untuk menavigasi. Kalau ditekan dan tahan tombol kiri bawah untuk masuk ke mode Bluetooth Music. Tekan dan tahan tombol kiri tengah ini untuk masuk ke dalam tampilan jam atau ganti pilihan watch face ya. Soalnya ganti pilihan watch face-nya nggak bisa sentuh dan tahan di bagian layar smartwatch ini. Berbeda seperti smartwatch kebanyakan ya. Lalu tombol di bagian kiri atas untuk masuk ke mode shortcut. Di sini banyak sekali setting yang bisa kita lihat. Ini saya coba tes untuk Find My Phone. Terbilang suaranya ini sangat kencang banget yang keluar dari smartphone kita ya bunyinya. Dan satu hal saya mau infokan, smartwatch dari Garmin ini tidak bisa melakukan Bluetooth call seperti smartwatch kebanyakan ya. Dia tidak ada speaker dan mic. Kalau membahas soal sleep data, saya juga menemukan sedikit perbedaan antara Garmin dan Suunto. Bedanya dikit banget. Menurut pengalaman saya, Suunto biasanya ini lebih cepat menghitung waktu mulai tidurnya. Sementara Garmin cenderung lebih akurat ketika mendeteksi kita sempat bangun di tengah malam. Jadi walaupun total durasi tidurnya ini kurang lebih mirip, cara kedua smartwatch ini menghitung kualitas tidur memang sedikit berbeda. Dan terakhir kita bahas bagian hasil GPS-nya. Setelah beberapa kali saya tes berkegiatan di outdoor, di luar ruangan, jujur saya lebih suka dengan hasil GPS-nya dari smartwatch Garmin. Jalur GPS atau maps-nya, rutenya ya, yang direkam oleh Garmin ini terlihat lebih presisi menurut saya. Di bagian tikung-tikungan, belokannya ini maupun lintasan yang dilewati tampak lebih rapi jika dibandingkan dengan hasil smartwatch dari Suunto ya. Untuk smartwatch Suunto Race S, kalau saya perhatikan jalur rute map GPS-nya ini terlihat ada beberapa kali yang keluar jalur ya. Dan juga saya bandingkan dengan Huawei GT Runner 2. Rute GPS Maps-nya ini terlihat cukup presisi juga loh. Mirip-mirip seperti di seri Garmin Forerunner 170 ya. Jarang banget keluar dari jalur. Lalu apakah layak upgrade dari versi Garmin FR165? Mungkin kalau buat kamu yang sudah memakai Garmin Forerunner 165, menurut saya nih untuk upgrade ke Forerunner 170 nggak perlu banget deh. Kecuali kalau kamu memang menginginkan fitur-fitur latihan yang lebih lengkap ya. Perbedaannya yang paling berasa sih menurut saya di Forerunner 170 adalah training readiness, training status, antarmuka UI yang lebih baru menurut saya dan lebih smooth aja sih. Nggak ada lag sama sekali. Kalau di 165 itu saya masih berasa ada lagging. Kemudian juga dia lebih banyak profil olahraga dan beberapa fitur kesehatan tambahan lainnya ya, seperti health status atau sleep coach. Sementara itu banyak hal yang mirip-mirip juga sih, seperti layar AMOLED 1,2 inch, sensor detak jantungnya
juga ini masih generasi yang mirip-mirip. Akurasi GPS juga terbilang juga mirip sih ya. Dia belum dual band. Bodi baterai ada di 165, stress level, sleep tracking, dan running dynamics juga tersedia. Kemudian daya tahan baterai juga terbilang masih sama dan mirip-mirip dengan FR165 sih. Buat perbandingannya bisa lihat aja nih di tabel berikut ini ya. Dari Garmin FR170, Suunto Race S, bahkan Huawei GT Runner 2 di tabel berikut ini. Jadi Garmin Forerunner 170 ini cocok buat siapa nih? Menurut saya pribadi, Garmin FR170 ini cocok kalau Anda suka melihat data kesehatan dan latihan secara detail ya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya, ada di body baterai, stress level, sleep coach, dan training readiness. Lalu juga buat kamu yang suka dengan GPS terbilang akurat presisi, antar mukanya ini responsif, ini cocok buat kamu nih. Cuma kalau untuk daya tahan baterai, saya lebih suka dari Suunto Race S maupun Huawei GT Runner 2, itu awet sih. Oke, mungkin kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan penggunaan saya dengan Garmin Forerunner 170 kurang lebih 2 mingguan ya. Mungkin buat teman-teman yang ingin menambahkan soal Garmin Forerunner 170 yang sudah menggunakannya ya, bisa tulis di kolom komentar. Saya Freddy, see you next my video, bye.